Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nurul Anam dari kelas D4 3A. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan di tugas chapter 9 kali ini, di mana seperti biasa tugas di chapter 9 ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu tentang teorinya dan yang kedua itu praktek. Lanjut ke soal pertama, yaitu yang bagian teori, menjelaskan tentang perbedaan antara vanilla gen dan sigen. Perbedaan antara vanilla gen dan sigen terletak pada input proses suatu generator. Pada vanilla gen kita menggunakan data noise yang kemudian diproses menjadi suatu data fake atau palsu. Sedangkan pada sigen kita menggunakan latent space atau label pada suatu generator. Adapun gambarnya seperti berikut. Di soal kedua yaitu menjelaskan arsitektur dari eksigen. Pada arsitektur eksigen terdapat 4 bagian, yaitu encoder, fastnet, generator, dan diskriminator. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Di soal ketiga yaitu menjelaskan tentang arsitektur encoder network dari eksigen. Encoder mempelajari pemetaan terbalik dari gambar wajah input dan kondisi usia dengan faktor latency. Jaringan encoder menghasilkan vektor latent dari gambar input. Jaringan encoder adalah CNN yang mengambil gambar dari dimensi 64, 64, 3 seperti titik koordinatnya, dari mengubahnya menjadi vektor 100 dimensi, sehingga nanti ketika men-scan suatu wajah itu terdeteksi. Ada 4 blok lapisan konvensional, diikuti oleh lapisan normalisasi batch dan fungsi aktivasi kecuali lapisan konvensional pertama. Lanjut ke soal keempat yaitu menjelaskan tentang generator network eksigen. Pada generator dibutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Generator adalah CNN dan dibutuhkan vektor latent 100 dimensi dan vektor kondisi Y dan mencoba menghasilkan gambar realistis dari dimensi 64, 64, 3 titik koordinat yang seperti tadi. Generator ini memiliki lapisan padat, membingungkan dan konvensional. Lalu dibutuhkan dua input satu adalah vektor noise, yang kedua adalah vektor kondisi. Vektor kondisi adalah informasi tambahan yang disediakan untuk jaringan. Untuk eksigen ini akan menjadi X. Lanjut ke soal kelima, yaitu menjelaskan tentang arsitektur diskriminator network dari eksigen. Diskriminator di sini berfungsi untuk membedakan antara gambar asli dan gambar palsu. Diskriminator adalah CNN memprediksi gambar yang diberikan adalah nyata atau palsu. Di sini terdapat blok konvensional.
Setiap blok konvensional berisi lapisan konvensional yang diikuti oleh lapisan normalisasi batch dan fungsi aktivasi, kecuali blok konvensional pertama yang tidak memiliki normalisasi batch. Lanjut ke soal ke-6, yaitu menjelaskan apa itu pre-train inception ResNet model. Pre-train inception ResNet model adalah suatu model yang diciptakan untuk keperluan klasifikasi image dengan bobot di ImageNet. Adapun gambarnya seperti berikut. Soal ke-7 yaitu menjelaskan tentang arsitektur Face Recognition Network Exigen. FaceNet merupakan suatu jaringan pengenalan wajah yang mempelajari perbedaan antara gambar image A dan gambar di rekonstruksi X. FaceNet ini dapat mengenali identitas seseorang dengan gambar yang diberikan. Model Inception ResNet 50 dan Inception ResNet 2 yang telah dilatih sebelumnya tanpa lapisan yang terhubung sepenuhnya dapat digunakan. Embedding yang diinteraksi untuk gambar asli yang gambar dikonsumsi dapat dihitung dengan menghitung jarak Euclidean dan embedding. Yang soal ke-8 yaitu menjelaskan serta menyebutkan contoh-contoh tahapan dari exigen. Tahapan dari exigen adalah input. Semua data yang perintah yang dimasukkan dengan kemudian nantinya akan diproses. Selanjutnya training, suatu proses di mana data-data akan digunakan dalam proses training atau learning. Yang terakhir yaitu testing, proses yang melakukan evaluasi terhadap performa algoritma tersebut. Yang 9 yaitu berikan contoh perhitungan fungsi training objektif. Pada training network SIGEN melibatkan fungsi optimalisasi. Melatih SIGEN dapat dianggap sebagai permainan minimax, di mana generator dan diskriminator dilatih secara bersamaan. Dalam persamaan di bawah ini, A merupakan parameter dari jaringan generator dan N mewakili parameter G dan D. Kehilangan dalam model generator dan data adalah distribusi dari semua gambar yang mungkin. Adapun gambarnya itu seperti berikut gambarnya. Lanjut ke soal selanjutnya. Berikan contoh dengan ilustrasi penjelasan dari initial latent vector approximation. Initial latent vector approximation adalah suatu metode untuk memberikan vektor latent untuk mengoptimalkan rekonstruksi gambar wajah. Untuk memperkirakan vektor latent, kami memiliki jaringan pembuat encode, yaitu dengan melatih jaringan encoder pada gambar yang dihasilkan dan gambar nyata setelah dilatih jaringan encoder dan menghasilkan vektor latent dari distribusi. Juga soal selanjutnya yaitu berikan contoh perhitungan latent vector optimization selama optimization vector latent dengan menggunakan jaringan encoder dan jaringan generator secara bersamaan. Persamaan yang kami gunakan untuk optimasi vektor latent adalah sebagai berikut, yaitu seperti rumus IP sama dengan RG yang seperti gambarnya di bawah ini. Pada persamaan gambar di atas itu menunjukkan bahwa jarak including antara gambar asli dan gambar yang dikonstruksi harus minimal. Pada tahap ini kita bisa mencoba menggunakan jarak untuk memaksimalkan pelestarian identitasnya. Yang selanjutnya yaitu soal bagian praktek, di mana ada sebuah kode di sini. Dan pada kode di atas yaitu menghubungkan Google Drive dan mengekstrak dataset. Adapun langkah-langkahnya. Pertama, login terlebih dahulu ke akun Google. Selanjutnya, sambungan Google Drive dengan Google Colab, melakukan proses ekstrak melalui notebook Python di Google Colab. Untuk mengekstrak bisa menggunakan codingan seperti pada kode di atas. Lanjut ke nomor 2. Di sini ada kode. Maksud dari kode di atas yaitu untuk melakukan load data dan melakukan fungsi perhitungan usia.
Dan kode yang nomor 3 ini. Nah, kode di nomor 3 ini untuk mempelajari pemetaan terbaik dari gambar wajah yang diinput dan kondisi usia dengan vektor latent Z. Ada kode keempat. Maksud generator dalam kode di atas yaitu generator network mampu bekerja dengan baik dengan membutuhkan representasi tersembunyi dari gambar wajah dan vektor kondisi sebagai input dan menghasilkan gambar. Di kode kelima yaitu maksud diskriminator pada kode di atas yaitu untuk membedakan antara gambar yang asli dan gambar yang palsu. Oke, selanjutnya ini. Ada kode ini yang panjang ini. Sebagai proses training dengan meload file .NET pada dataset, lalu kita melakukan output sebanyak 500 kali. Kode yang terakhir yaitu yang nomor 7 ini, train encoder, yaitu dengan membuat model .h5 lalu meload data dengan menghasilkan result.